Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwas sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kembali mengkaji kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah. Dan pada kesempatan kali ini, kita masih membahas makna dari lafaz Ahlus Sunnah. Penulis mengatakan, wa yaqulu innal Qur'ana ghairu makhluqin. Dan tidaklah termasuk ke dalam cakupan Ahlus Sunnah, kecuali orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk. Terkait akidah ini atau keyakinan ini, Ahlul Qiblah juga berpecah belah menjadi beberapa golongan. Di antara kelompok-kelompok itu mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Seperti kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah. Mereka tidak meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah secara hakiki. Mereka mengatakan Al-Quran adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Asy'ariyah, keyakinan mereka adalah bahwa Al-Quran itu maknanya adalah kalamullah. Adapun lafaznya adalah makhluk. Itu menurut mereka. Sedangkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah. Artinya Allah berbicara secara hakiki, di mana ada suara yang didengar, kemudian juga ada lafaz yang terdiri dari huruf-huruf yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara tersebut didengar langsung oleh Jibril alaihi salam. Suara tersebut didengar langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara tersebut didengar langsung oleh Musa alaihi salam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Musa, mereka pernah langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Dan Jibril sudah biasa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian disampaikan kepada para rasul, para utusan, para nabi yang ada di dunia. Nah, ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah. Al-Quran itu termasuk ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ilmu termasuk sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Walaupun orang-orang Asy'ariyah mereka meyakini bahwa Allah memiliki sifat kalam, tapi kalam yang dimaksud oleh mereka itu berbeda dengan kalam yang dimaksud oleh kita. Yang mengikuti akidah salaf, kata mereka Allah memang berbicara, tapi bicara mereka itu adalah kalamun nafsi. Artinya ucapan yang hanya ada pada jiwa Allah, pada diri Allah saja. Jadi tidak ada suara yang terdengar ya oleh Jibril misalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Wa anna Allah yura fil akhirati. Dan juga tidaklah termasuk ke dalam cakupan makna Ahlus Sunnah kecuali orang-orang yang meyakini bahwa sesungguhnya Allah yura fil akhirati, akan dilihat di akhirat. Ikhwas sekalian, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah akan dilihat oleh kaum muslimin kelak di akhirat. Di antaranya adalah surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu, maksudnya adalah nanti di akhirat, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka melihat. Ibnu Katsir menerangkan maksud dari ayat tersebut. Beliau mengatakan bahwa nanti kaum muslimin mereka akan melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Kemudian dalil yang lain adalah surat Al-Mutaffifin ayat 35. Allah berfirman, "Alal araiki yanzurun." Mereka kaum muslimin duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Ibnu Katsir rahimahullahu kembali menjelaskan, arti memandang di sini maksudnya adalah melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam surat Yunus ayat 26, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan ziyadah, tambahannya. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menafsirkan bahwa ziyadah tambahan di sini maksudnya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil dari hadis
Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum." Sesungguhnya kalian betul-betul akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan. Dalam permulaan hadis ini diceritakan bahwa saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melihat bulan purnama. La tadamuna fi ru'yatihi, di mana kalian tidak akan berdesak-desakan, tidak akan kesulitan saat melihat Allah Azza wa Jalla. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh kaum muslimin di akhirat kelak. Wa yuthbitul qadara wa ghaira dzalika minal umuril ma'rufati 'inda ahli al-hadits wa sunnati. Dan tidak termasuk sebagai ahlu sunnah kecuali orang-orang yang yuthbitul qadara, menetapkan takdir. Maka qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir, mereka tidak dinamakan ahlu sunnah. Begitu juga Jabriyah atau Jabbariyah, mereka tidak dikatakan sebagai ahlu sunnah. Kenapa? Karena mereka menetapkan takdir tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh salaf, oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mengatakan bahwa manusia itu dipaksa dalam segala hal. Dia bermaksiat dipaksa oleh Allah, dia taat dipaksa oleh Allah, dia menjadi muslim dipaksa oleh Allah, dia menjadi kafir dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah keliru. Karena ahlu sunnah wal jamaah keyakinan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir, namun juga manusia diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia diperintahkan untuk ikhtiar. Wa ghairu dzalika minal umuril ma'rufati, dan juga tidaklah dikatakan sebagai ahlu sunnah kecuali yang menetapkan hal-hal selain itu semuanya. Minal umuril ma'rufati, dari perkara-perkara yang sudah ma'ruf. Maksudnya adalah dari pokok-pokok agama, pokok-pokok akidah yang sudah ma'ruf, yang sudah diketahui oleh siapa? Inda ahli hadithi wa sunnati. Pada ahli hadis dan juga ahli sunnah. Maksud ahli hadis di sini adalah sebagai padanan kata atau nama lain dari ahli sunnah. Bukan maksudnya adalah mereka yang hafal banyak hadis. Ikhwas sekalian, demikian yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.